Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai episode kedua dari Your Friendly Neighborhood Spider-Man yang semakin menarik untuk dibahas. Yang dimana Norman Osborn udah mengundang Peter Parker untuk magang di Oscorp Industries. Tapi ternyata di endingnya ada kejutan yang sangat menarik untuk Spider-Man di animasi ini. Kira-kira seperti apa hasilnya? So Mario Booster, let's break down this video. Peter, hey, how was school today? What are you doing here? Hello, Peter. It's nice to meet you. It's Norman Osborn. Lalu akhirnya Peter Parker pulang ke apartemennya di Queens dan bertemu dengan Norman Osborn di kamarnya, seorang ilmuwan serius dan juga miliarder kaya di kota New York dan punya perusahaan besar yang bernama Oscorp Industries. Yang dimana hal ini Norman ingin mengajak Peter Parker untuk magang di perusahaannya secara eksklusif karena dia menyadari bahwa Peter Parker ini adalah remaja yang kebenarannya di atas rata-rata dalam hal sains dan juga mesin, walaupun dia masih anak kelas 1 SMA. Pertemuan Norman dan juga Peter ini sama persis dengan film Captain America Civil War di tahun 2016 ketika Tony Stark akhirnya mengangkat Peter Parker sebagai aliansinya untuk bergabung kepada timnya sebagai Spider-Man untuk menghentikan aksi Captain America. Norman Osborn di animasi ini juga pakai jas berwarna hijau dan dimana hal ini akan menjadi sebuah foreshadowing ke depannya bahwa dia akan menjadi sosok Green Goblin seperti versi komik originalnya. Bahkan kita bisa melihat sosok Norman Osborn di animasi ini juga bersama seperti versi komik originalnya, hanya saja warna kulit dan juga orangnya dibuatkan seperti orang kulit hitam Negro Afrika Amerika, yang dimana aktornya diperankan oleh Colman Domingo. 4 o'clock, unless you have another commitment. When you arrive tomorrow, tell the staff to send you right to my office. See you again soon then, Peter. Setelah Peter Parker setuju untuk magang di Oscorp Industries, Aunt May turut bangga kepada keponakannya tersebut. Tapi tiba-tiba di ruangan sebelah ada seorang yang terganggu karena mereka berdua terlalu berisik. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada keadaan apartemen Peter Parker di versi Tobey Maguire ketika ada sekali gangguan di sana dari sang pemilik apartemen yang bernama Mr. Ditchkovich. Kemudian nextnya Spider-Man melakukan aksi superheroiknya memberantas para anggota kriminal di kota New York dan tiba-tiba dia menghentikan sang perampok yang sedang menguntit gedung yang ada di hadapannya dengan menggunakan sebuah kamera DSLR. Dan ketika dia berhasil ditangkap oleh Spider-Man, polisinya menempel di jaring dan mulutnya juga ditutup. Yang dimana ini adalah jebakan yang hampir sama yang dilakukan oleh versi Spider-Man Andrew Garfield ketika dia mencari pelaku pembunuh Uncle Ben di TV Spider-Man tahun 2012 silam. Kemudian ketika Peter Parker sampai kepada sekolahnya, dia bertemu dengan temannya yang merupakan kapten tim football yang bernama Lonnie Lincoln yang memegang sebuah piala karena nanti mereka akan bertanding membawa nama sekolah mereka di arena football melawan sekolah lain. Nah, di sini agak kontradiktif dengan Peter Parker yang kita kenal, yang dimana di sekolah ini dia tidak mengalami perundungan sama sekali, sama seperti versi pendahulunya seperti Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan juga animasinya ada sebelum zamannya MCU. Bahkan keberadaan Flash Thompson saja tidak sama sekali di animasi ini. Jadi ini adalah sebuah perubahan yang sangat signifikan untuk project animasi Spider-Man yang satu ini. Lalu akhirnya Peter Parker dan juga Nico Minoru menonton pertandingan football tersebut di arena depan sekolahnya sambil mereka berdua membicarakan tentang Peter Parker yang akan magang di Oscorp Industries di usia yang sangat muda, yang dimana Nico menilai bahwa Norman Osborn itu adalah pengusaha terkaya di Amerika. Bahkan dia meyakini bahwa orang seperti dia adalah orang kaya yang kotor.
Sebenarnya kalau kita compare kepada versi komiknya, Norman Osborn ini membangun Oscorp sejak dia masih kuliah, yang dimana dia berkolaborasi dengan dosen di kampusnya yang bernama Profesor Mandelstorm yang sangat tertarik dengan kejeniusan Norman Osborn di bidang sains dan juga mesin. Dengan bantuan Mendel sebagai orang yang paham soal bisnis, akhirnya jadilah perusahaan Oscorp Industries sejak dia berumur 30 tahun. Bayangin tuh, orang masih muda 30 tahun udah punya perusahaan sendiri, Pak. Itu gila banget sih. Norman! Kemudian Nico menyebutkan soal plutonium, yang dimana di dunia Marvel, plutonium ini adalah sebuah kandungan energi yang digunakan oleh Dr. Doom untuk melawan anggota Thunderbolts. Dalam komik, Thunderbolts is nomor 8 yang dirilis pada tahun 1997. Dan Nico menyebutkan soal Roxxon Oil, yang dimana Roxxon dalam dunia Marvel ini adalah sebuah perusahaan minyak terbesar di Amerika Serikat. Bahkan CEO yang bernama Hugh Jones pernah berkolaborasi dengan Howard Stark yang merupakan CEO bagi Stark Industries. Ditambah seorang akuntan yang bernama Thomas Richards pernah diculik dan juga dibunuh oleh Mandarin versi Travis Slattery yang menyamar di film Iron Man ketiga di tahun 2013 di MCU. Meet Thomas Richards for the Roxxon Oil Corporation. Live on your television in 30 seconds. Not your army, not your red, white, and blue attack dog can save you. I'll see you soon. Lalu kita beralih kepada Peter Parker yang sampai ke gedung Oscorp untuk magang, yang dimana kita mendapatkan logo Oscorp yang baru dengan lambang heksagon di depannya. Lagi-lagi lambang heksagon udah berkali-kali kita temukan dalam dunia MCU, yang dimana hal ini udah kita lihat kali di film The Marvels tahun 2023 silam. Kemudian ketika Peter Parker sampai kepada kelas magangnya, dia bertemu 3 orang yang meneliti sesuatu di sana dengan divisi mereka masing-masing. Yang pertama adalah Asia yang berasal dari Wakanda, yang pertama kali muncul di komik Infinity Hunt is nomor 1 yang dirilis pada tahun 2013. Di komik, Asia adalah superhero yang punya kekuatan untuk bisa menghilang. Sekaligus dia adalah murid tercerdas dari Wakanda yang menangkan berbagai macam lomba akademik Contest of Champions. Bahkan dia juga adalah orang yang ikut turun tangan ketika Thanos menyerang planet bumi, termasuk juga kerajaan Wakanda. Yang kedua adalah Amadeus Cho yang pertama kali muncul di komik Amazing Fantasy volume 2 is nomor 15 yang dirilis pada tahun 2003 silam, yang dimana dia adalah anak seorang ilmuwan yang bernama Helen Cho yang muncul di film Avengers Age of Ultron yang bekerja untuk Tony Stark. Nah, di komik dia dikenal sebagai Hulk versi muda karena dia pernah mengirap sebuah radiasi gamma dari Bruce Banner ketika pernah menghentikan sebuah ledakan nuklir yang akan menghancurkan kota New York. Yang ketiga ada Jerry Martin, yang dimana dia adalah seorang mutant yang bisa memanjangkan lehernya. Dia pertama kali muncul di komik Generation M is nomor 1 yang dirilis pada tahun 2005. Yang sayangnya dia juga dibuat mati di komik di satu isu tersebut. Ketika Peter Parker hendak mengikuti tesnya, mereka semua dibantu oleh seorang profesor Oscorp yang bernama Dr. Whitman untuk membantu mereka lolos ke tahap magang selanjutnya di Oscorp Industries. Nah, sebenarnya Dr. Whitman ini adalah ilmuwan jenius sekaligus seorang penyihir yang menjadi musuh lama bagi Fantastic Four di versi komiknya, yang pertama kali muncul di komik Strange Tales is nomor 102 yang dirilis pada tahun 1962. Kemudian ketika mereka semua mengerjakan semua ujian dari Dr. Whitman, semuanya ditempatkan ke divisi mereka masing-masing sesuai keahliannya. Sementara Peter Parker ditugaskan oleh Dr. Connors untuk masuk ke sebuah divisi yang bernama Divisi Riset Energi di Oscorp Industry. Nah, by the way, divisi ini adalah divisi yang dikuasai ilmunya oleh Tony Stark dari Stark Industries. Maka ada kemungkinan di animasi ini Dr. Carla Connors ini adalah orang yang membantu Tony Stark
Stark untuk mengembangkan reaktor fusi di datangnya sebagai Iron Man. Nah, di sini Dr. Connors dibuatkan lebih berbeda, yang dimana gendernya dibuat menjadi wanita dan namanya adalah Dr. Carla Connors, bukan Kurt Connors alias Lizard yang kita kenal seperti versi komik originalnya. Sebenarnya hal ini pernah dilakukan oleh pihak Marvel ketika di film animasi Spider-Man Into the Spider-Verse, yang dimana Dr. Octavius akhirnya diubah gendernya menjadi wanita yang bernama Dr. Olivia Octavius. Ketika mereka lagi istirahat, dia dihubungi oleh Nico bahwa pertandingannya telah usai dan dimenangkan oleh Lonnie Lincoln dan juga timnya di Midtown High School, dan mereka akan menggelar pesta kemenangannya di sekolah tersebut. Dan Peter berjanji bahwa dia akan segera untuk menyusul teman-temannya di sana. Tapi tak lama kemudian ketika mereka lagi istirahat, mereka mendapatkan sebuah berita di TV di mana ada sebuah kebakaran gedung yang gak jauh lokasinya dari gedung Oscorp Industries. Adegan gedung terbakar ini membuat kita callback kepada aksi Peter Parker yang menyelamatkan anak kecil di film Spider-Man kedua karena Sam Raimi setelah dia kehilangan kekuatannya sebagai Spider-Man. Spider-Man akhirnya beraksi kembali dan ternyata pelaku di balik kancuran gedung itu adalah sosok orang yang bernama Butane, maniak yang terobsesi dengan sebuah api, dan perannya di komik sangatlah kecil yang pertama kali muncul di komik Excalibur Is nomor 64 yang dirilis pada tahun 1993. Well, once there's no building left. I made sure this place was empty before I... Funny enough, I am in a rush, so I appreciate you making... Singkat cerita, akhirnya Butane berhasil dikalahkan. Dan ketika Peter balik ke Oscorp untuk magang, sayangnya dia tidak lolos dan dipanggil menghadap Norman Osborn di kantor pribadinya. Ketika dia hadir dalam keadaan kecewa, dia melihat ada foto Norman Osborn bersama dengan Captain America di depan kantornya, dan juga di sebelahnya ada foto Norman bersama dengan seorang kepala suku kulit hitam yang mungkin saja itu adalah foto Norman Osborn dengan Raja T'Chaka dari Wakanda. Dan juga di sebelahnya ada foto Norman Osborn yang berdiri di depan gedung istana Presiden Amerika Serikat, yang dimana hal ini menandakan bahwa pengaruh Oscorp kepada dunia sangatlah besar dengan berbagai macam teknologi dan juga sains yang dibuatkan oleh perusahaan tersebut untuk negara Amerika Serikat. Lalu akhirnya Peter Parker memohon kepada Norman Osborn untuk tidak memecatnya dalam program magang tersebut. Dan akhirnya Norman menunjukkan sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan kalau Peter Parker pakai kostum Spider-Man di tangga teror gedung Oscorp sebelum menghadapi Butane di sana. Jadi kesimpulannya di episode ini Norman Osborn sudah tahu kalau Peter Parker adalah Spider-Man. Tapi kita tahu bahwa niatnya bukanlah untuk mengekspos Peter Parker adalah Spider-Man di dunia, melainkan akan membantunya untuk menciptakan sebuah kostum dan juga alat yang lebih profesional untuk ia gunakan beraksi sebagai Spider-Man di kota New York. Jadi Norman Osborn akan menjadi mentor baru bagi Peter Parker sebagai Spider-Man, sama halnya dengan yang ada pada versi MCU yang dimana Tony Stark adalah mentor bagi Peter Parker semenjak era Civil War tersebut. Tapi dengan bantuan Norman Osborn, gue jadi makin curiga ya, apakah jangan-jangan Norman punya maksud terselubung? Well, kita tunggu aja bagaimana hasil akhirnya untuk animasi Spider-Man yang satu ini, oke? Up today, Mr. Osborn. If I could, please give me another chance. So, you're Spider-Man. Oke, itu cuma mengenai breakdown mengenai episode kedua Your Friendly Neighborhood Spider-Man di Disney Plus Hotstar. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya detail atau detail lain yang gak gue sebutkan di video ini, tuliskan saja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu saja mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji, sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Kanan situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita namanya Mario Booster Official.
Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.